Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawaroh dengan nomor induk mahasiswa 21383022101 dari kelas B Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Madura. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup akhlak yang meliputi moral, etika, dan susila. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pendidikan akhlak tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembahasan pada hari ini. Yang pertama-tama kita harus mengetahui dan memahami 3 landasan pokok dalam Islam. Yang pertama, akidah, 2, syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Akidah merupakan keyakinan yang teguh dan pasti dan tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Syariah merupakan hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Akhlak merupakan budi pekerti, tingkah laku, perangai atau tabiat dari seseorang. Sekarang kita akan memasuki pengertian dari akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti akhlakun, yang merupakan bentuk jamak dari khuluq, yang memiliki pengertian budi pekerti, perangai atau tabiat dari seseorang. Jadi, akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Ciri-ciri akhlak. Ciri-ciri akhlak meliputi yang pertama, akhlak adalah keadaan dan potensi diri yang bersifat tetap pada diri seseorang. Yang kedua, akhlak adalah sifat yang bisa memunculkan perilaku-perilaku dengan mudah tanpa usaha. Yang ketiga, akhlak bersandar pada kehendak bebas. Yang keempat, akhlak bisa dinilai dan dihukumi. Dan yang kelima, akhlak tidak mencakup pada perilaku terpaksa tanpa kebebasan dan perilaku spontanitas tanpa kehendak dan perasaan. Akhlak bukan hanya membahas tentang benar dan salah, akan tetapi menitik beratkan pada baik dan buruk sebagai tujuan puncak. Jadi, tujuan ilmu akhlak adalah pemahaman yang baik tentang akhlak, komitmen pada akhlak, dan penerapan akhlak. Ada 5 sumber akhlak, yakni yang pertama Al-Quran, 2 hadis, 3 akal, 4 naluri, dan yang kelima pandangan umum masyarakat. Ruang lingkup akhlak meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada tetangga, akhlak dalam kepemimpinan, dan akhlak terhadap lingkungan. Sekarang kita akan memasuki dalam pengertian moral. Pada dasarnya, pengertian moral ini serupa dengan pengertian etika, yakni sama-sama membicarakan tentang perilaku dan perbuatan manusia yang ditinjau dari sudut pandang nilai baik dan buruknya. Moral memiliki 2 macam, yakni moral murni dan moral terapan. Moral murni disebut juga sebagai hati nurani yang terdapat pada setiap diri manusia sebagai suatu bentuk pengejawantahan dari pancaran ilahi. Sedangkan moral terapan adalah moral yang terdapat pada berbagai ajaran filosofis, agama, dan adat yang mengitari manusia. Etika merupakan suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik atau buruk. Etika tidak membahas keadaan manusia, akan tetapi membahas bagaimana seharusnya manusia itu bertindak benar. Susila dan susila memiliki pengertian, yakni peraturan-peraturan hidup yang lebih baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa moral, etika, dan susila adalah suatu ilmu yang sama-sama membicarakan tentang perilaku dan perbuatan manusia dalam perspektif umum. Sedangkan akhlak juga memiliki pengertian yang sama, yakni sama-sama membahas tentang perbuatan manusia akan tapi dalam bentuk perspektif Islam. Sekian dari saya, semoga penjelasan yang telah saya sampaikan tadi bisa diterima dan
dan dimengerti. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.